Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari SMK Muhammadiyah Marirwawo. Kali ini kita akan bahas materi kelas 10 tentang peran syu'abul iman dalam menata kehidupan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, menganalisis makna syu'abul iman, yang kedua, memahami makna syu'abul iman, yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya, yang keempat, menerapkan beberapa sikap dan karakter sebagai cerminan cabang iman dalam kehidupan. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian dan dalil syu'abul iman, yang kedua, macam-macam syu'abul iman, yang ketiga, manfaat mempelajari syu'abul iman, yang keempat, membiasakan diri bersikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai cabang dari iman. Baiklah, kita masuk di pembahasan pertama, yaitu pengertian dan dalil syu'abul iman. Definisi iman. Iman sering disebut dengan amanah, yu'minu, iman. Dalam bahasa, iman berarti kepercayaan, keyakinan, dan keteguhan hati. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitab iman adalah ucapan, perbuatan, dan niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Iman memiliki 6 pilar atau disebut dengan rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Definisi syu'abul iman menurut Syai Muhammad Mawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qami'ut Tugayya ala Mashumati Syu'abul al-Iman atau cabang-cabang iman, terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas, memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Yang selanjutnya, dalil syu'abul iman. Perhatikan dalil syu'abul iman ini yang memiliki arti. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan dan malu. Itu salah satu dari cabang iman. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam syu'abul iman. Ada 3 macam syu'abul iman. Yang pertama, cabang iman yang berhubungan dengan hati. Yang kedua, cabang iman yang berhubungan dengan lisan. Yang ketiga, cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh. Yang pertama, cabang iman yang berhubungan dengan hati. Adapun macam-macam cabang iman yang berhubungan dengan hati, yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. Yang keenam, iman kepada hari akhir. Yang ketujuh, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Yang kedelapan,
iman bahwa manusia akan dikumpulkan di Yaumul Marsya setelah hari kebangkitan. 9. Iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Mencintai Allah. 11. Mencintai dan membenci karena Allah. 12. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang memuliakannya. Yang ke-13, ikhlas. Selanjutnya, macam-macam iman yang berhubungan dengan hati, yaitu bertaubat, menyesal, dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur nikmat, menunaikan amanah, sabar, tawadhu dan menghormati yang lebih tua, kasih sayang, termasuk mencintai anak-anak kecil, ridho dengan takdir Allah, tawakal, dan masih ada beberapa yang lainnya macam-macam yang berhubungan dengan hati. Yang kedua, cabang iman yang berhubungan dengan lisan. Adapun macam-macam cabang iman yang berhubungan dengan lisan, yang pertama, bersuci atau tahara, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, menegakkan salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. Yang keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Yang keenam, beriktikaf di dalam masjid, termasuk di dalamnya adalah mencari Lailatul Qadar. Yang ketujuh, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. Yang ketiga, cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh. Adapun macam-macam cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh, yang pertama, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. 6. Zikir kepada Allah, termasuk istighfar. Yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Selanjutnya, 16. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. 17. Menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram. 18. Menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya. 19. Berbakti dan menunaikan hak orang tua. 20. Mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. 21. Menjalin silaturahmi. 22. Taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama. 23. Menegakkan pemerintahan yang adil. 24. Mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran. 25. Menaati hukum dengan catatan tidak melanggar syariat. 26. Memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama. 27. Mendorong orang lain dalam kebaikan. 28. Amal ma'ruf nahi mungkar. 29. Menegakkan hukum Islam. 30. Berjihad mempertahankan wilayah perbatasan. 31. Menunaikan amanah termasuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang. Selanjutnya, cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh, yaitu memberi dan membayar hutang, memberikan hak-hak tenaga dan memuliakannya, mencari harta dengan cara yang halal, menyedekahkan harta, termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir,
memberi dan menjawab salam, mendoakan orang-orang yang bersih, menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain, menghindari permainan dan sanda gurau, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Pembahasan yang ketiga yaitu manfaat mempelajari Syu'abul Iman. Adapun 3 manfaat mempelajari Syu'abul Iman. Yang pertama, semakin mengukuhkan keyakinan terhadap rukun iman. Yang kedua, memiliki komitmen yang tinggi terhadap rukun Islam. Yang ketiga, memiliki akhlak mulia, di antaranya sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Materi terakhir dari Perang Syu'abul Iman dalam menata kehidupan yaitu membiasakan diri bersikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai cabang dari iman. Yang pertama, disiplin. Disiplin adalah latihan batin dan watak supaya menaati tata tertib. Adapun cara membiasakan sikap disiplin, yang pertama, memulai dari diri sendiri dalam melatih kedisiplinan. Yang kedua, memulai dari hal-hal yang kecil. Yang ketiga, kuatkan niat untuk berdisiplin dalam beraktivitas. Yang keempat, tentukan target dan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, jujur. Jujur adalah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan. Adapun cara membiasakan sikap jujur, yang pertama, menjadikan nilai-nilai kejujuran sebagai pembiasaan hidup. Kedua, bertekad kuat menghindari sikap berbohong. Ketiga, menetapkan komitmen bahwa kejujuran merupakan landasan dalam bersikap dan bertindak ketika bergaul dengan sesama manusia. 4. Senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah sebagai beban kewajiban suatu pekerjaan atau tugas yang harus dipikul sesuai dengan ketentuan. Adapun contoh membiasakan sikap bertanggung jawab, pertama, selalu ingat bahwa semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, biasakanlah untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan segera, jangan menunda-nunda apa yang bisa dikerjakan hari ini. Yang ketiga, jadikanlah sikap konsisten sebagai prinsip dalam hidup, karena untuk memiliki tanggung jawab memerlukan proses. Demikianlah pembahasan materi tentang peran Syu'abul Iman dalam menata kehidupan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.